ketabrak tuh nanti. Ya, ngasih pressure aja untuk bahkan ngelihat dari Kayn ini udah mulai nyebrang nih ke area jungle yang dimiliki oleh Super Ken. Dan harusnya Super Ken juga akan melakukan hal yang sama. Untuk juga langsung terbang nih ya. Oke, sementara ada kuda Barbie langsung dipanggil. Dan maybe menjadi korban yang pertama memberikan waktu yang begitu banyak untuk Super Toy pula. Ya, dan ternyata pertukarannya bukan ke arah jungle, tapi point kill yang mahal banget dan bahkan nggak berhenti sampai situ. Oke, dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena barusan Yeskiel pun menjadi korban 2 poin kill kali ini diamankan oleh pemain Dewa. Wah ini Yeskiel bakal jadi targeting utama untuk Kayn ya. Pasti ya. Tanpa escape tool selain flicker. Oh, iya. Karena kayak mau disiring torrent juga susah gak sih Om? Lebih ke gak bisa gak sih kalau mau disiring Iya torrent? makanya. Tempest of Blade, udah. Iya. Bisa miss ya, tapi ya usaha dari Dewa adalah untuk memincangkan biar EXP-nya ketika lagi under juga atau kalah level gak bisa setup nanti. Iya. Dan tadi turtle yang pertama yang biasanya mungkin tidak bisa didapatkan oleh Assassin, didapatkan dengan mudah tadi. Iya ya, dengan adanya match up antara fighter dan assassin, justru ternyata dilepas begitu saja. Dan Yep. akhirnya ngebuat dari Kayn-nya, ini akan cukup menjadi ancaman. Karena nih early-nya tidak terlalu berat gitu loh untuk Kayn. Ya, dan bahkan kayaknya dapat makan satu kan tadi. Yes, harus tumbang juga. Oke. Dan sebenarnya untuk Dewanya tinggal coba untuk bertahan ya. Mungkin dari area goldnya ya udah mereka main jauh lebih defensif ya. Meskipun tadi memang harus tumbang tadi, tapi ya maybe tumbangnya waktu di dive in juga. Ada turret dive. Yep. Dan juga ini yang ngebuat dari RRQ nge-boost lagi dari segi goldnya ya. Walaupun ya kehilangan turtle, ya ini platingan dari Super Toy yang akhirnya nanti akan bisa menjadi insurance di arah mid to the late game juga. Dan ya ini anaknya mungkin Dewa ya. Mereka punya fleksibilitas dan kenapa red side-nya win rate-nya lebih tinggi. Karena ya ada surprise-surprise kayak gini. Iya, itu pasti. Wah ada Link. Gimana nih mid laner-nya ya? Yang memang harus bisa dijaga juga. Dan lagi-lagi Kayn yang akan mengganggu dulu. 1v1. Iya. Mungkin dari YHS sendiri first itemnya biasanya menuju ke glowing ya. Kin, Oracle selesai. Dan di bagian bawah masih tetap ramai juga nih sebenarnya. Jadi alur dari RRQ Hoshi masih tetap bakal menuju ke bagian bawah. Wah, Wah, dapat. itu. Iya. Hari tuh sekarang udah sangat Dewa gitu kalau perebutan scavenger. Iya. Minusnya dia karena gak bawain emblem fighter Levelnya ya. tinggian Harit loh jadi ya tadi. Dua level 6 loh. Iya. Masih ada satu wave yang belum diambil juga kan. Oh sama ya tadi ya. Tapi ya Super Ken satu War X. Itemnya dia. Nah ini dia. Kalau bicara soal adu box sebenarnya kalau juga lebih sakit ya untuk di awal. Memaksimalkan emblem fighter yang dibawakan. Yap. Dan sekarang Kesu mencoba untuk bisa menabrak karena dari Super Ken. Kuda Barbie langsung dipanggil begitu saja. Akankah berhasil dan tidak ternyata karena sekarang turtle berhasil diamankan pula oleh Kayn dengan link yang dia miliki namun di tempat berbeda. Coba lihat apa yang terjadi karena sekarang Super Ken ditambah beban kehidupannya ada satu blessing duet. Dikeluarkan oleh Super Toy. Namun Kesunya pula sempat hilang. Kinnya masih berusaha bisa kabur tapi di belakang ada dua player yang dimiliki oleh RRQ. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan point kill dan selesai. Super Toy mendapatkan point kill. Wah gak berhenti nih. Karena RRQ mau cari lagi keuntungan yang lebih banyak dengan adanya purple buff yang di-invade. Wah bensin utama dari Link. Ini berhasil untuk bisa diambil oleh RRQ. Ya, mau gak mau ya memang harus diberikan juga karena terlalu tebal tadi. Kalau kita lihat dari minimap itu tiganya diusir mundur dengan Idok dan juga Kuroki tadi. Dua hero yang memang sangat tebal sekali ya. Dan ini kayaknya belum ada efek penetration lebih yang bisa diberikan dari Dewa untuk mengembangkan dua hero tersebut. Ya masih belum cukup ya. Walaupun tadi Kin udah langsung copy ke arah satu buah grab. Dia langsung berubah. Nempelin memang ke arah Super Ken-nya sehingga Link dari Kayn bisa dapetin retribution power-nya. Tapi ternyata team fight-nya Dewa mereka harus juga kehilangan banyak resource nih. Oke, berserker untuk first item bagi Kayn. Nanti attack speed-nya masih mengandalkan emblem marksman ya yang dibawa tadi. Oke. Dan juga untuk efek-efek pemotongan regen. Tadi menurutku Kin juga bagus banget karena dia ngambil glue. Terus dia tadi sempat naik tadi. Iya. Nambah beban kehidupannya Ken. Kayaknya best option-nya masih glue ya buat di IMU. Iya bisa. Atau kalau butuh purify misal. Bisa. Oke. Tapi ya walaupun sebenarnya keunggulan dari RRQ juga masih cukup tipis. Tinggal kita akan lihat lagi gimana caranya RRQ bisa mendapatkan balasan. Karena ini Super Toy-nya terjaga banget untuk sekarang. Di teamfight impact-nya juga udah kerasa nih di 6 menit pertama Om. Ya, dan kelihatan ya, RRQ Hoshi mereka langsung main kumpul juga. Jadi front to back mereka akan sangat-sangat kuat sekali. Dan ini meredam juga biar si Kayn-nya gak terlalu agresif. Mungkin ya yang harus diwaspadai dari RRQ Hoshi adalah
kalau sampai turtle-nya mereka start dan kecuri dengan Tempest of Blade. Yap. Tapi Kane melihat dari kejauhan. Akankah mau kontes? Tapi masih gagal Super Ken. Berhasil mendapatkan kalah turtle tersebut. Tempest of Blade tadi sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kane yang masih berusaha bisa kabur dengan satu kuda yang dia miliki. Dan di tempat yang lain Kane masih berusaha bisa melawan Farbigan. Okta mengantarkan damage sedikit demi sedikit. Tapi Kesu gagal kali ini untuk bisa bertahan. Dan Kane berusaha untuk bisa kabur. Kane kembali menjadi korban dari Super Toy. Tapi masih gagal di tempat yang berbeda. Kuroki lenyap sangat tinggal. Tapi Purple Buff coba lihat ada pergerakan dari Super Ken di dalam area tersebut. Masih ada Kane berusaha untuk bisa mempertahankan karena Purple Buff tersebut. Tapi sekarang kuda Barbie langsung dipanggil kembali dan mereka berhasil mendapatkan karena Purple Buff ya. Itu panjang banget ya sampai IMU ada lagi dan Kin. Serem banget. Masih belum ada korban jiwa lagi. Tapi Kane yang emang ngerelain purple buff-nya dia lebih fokus untuk cut wave di atas Om. Ya mau gak mau ya. Mau gak mau juga. Karena kalau sangat berbahaya kalau memang mau memaksakan untuk mendapatkan purple buff tersebut. Ya gak ada retry juga ya kayaknya tadi. Tapi widih. Widih, ada Panglima nih. Panglima Biken. Belum sadar. Belum sadar. Coba sadarkan. Sadarkan. Ini Panglima yang hampir setengah musim ini marah-marah terus. Iya. Teriak-teriak terus ya pasti ya. Kok gak sadar-sadar tapi ya? Belum. Belum sadar-sadar. Belum nih. Panglima. Atau lagi cool dia? Panglima. Nah. Panglima. Nah, apa? 9. Oh, 9. Iya. 9. Oke, iya. Dikecup ya. 9 dari Panglima ya. Ya Allah. Oke, tapi kembali lagi ke in-game-nya. RRQ Hoshi memimpin ya Om dengan 2000 gold yang mereka dapatkan juga. Nah ya, dan sebenarnya untuk Dewanya ya secara draft yang mereka bawakan seharusnya memang di early-nya seperti ini gitu. RRQ masih bisa pegang dan RRQ jangan kasih kendor juga apa yang sudah mereka dapatkan sekarang. Jadi mereka bisa ngajak dah adu di mana aja selama kayaknya memang masih belum jadi kan. Ya. Karena masih dengan 2 item yang dimiliki oleh Kane. Lumayan scaling juga sih sebenarnya untuk Dewa ya. Benar. Akhirnya ada purple buff sekarang yang akan diamankan pula oleh Kane. Dan pertempuran terjadi. Sementara Kesu kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Rapid sudah langsung dibuka. Tapi Kesu sudah langsung menghilang. Sementara sekarang coba lihat. Yes, scale-nya lejap. Indok yang masih berusaha bisa kabur. Tapi untuk sekarang untuk waktu yang sangat cepat. Mendadak Indok naik ke dalam. Dan menambahkan beban kehidupan. Kuroki masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Kurokinya masih bisa selamat sejauh ini. Tapi masih ada Super Toy yang mencoba untuk pisah. Memberikan perlawanan dan Lord belum menjadi milik siapapun. Iya 2 tukar 2 ya sebenarnya dan targeting lagi-lagi dari Kin untuk menuju ke arah YSTL. Terus juga memang Kin yang ada di depan akhirnya bisa dimakan. Tapi Lord akan di-burst oleh RRQ. Oke. Tapi Kane sudah melihat dari kejauhan Kane. Dan untuk kali ini Fin Voice-nya sudah meledakan. Retribution yang begitu dingin dari Kane. Ya unggul level tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk Kane yang hadir sekarang dengan level 14. Terpaut 2 level di atas dari Super Ken Omawa. Iya, dan tadi 3 level loh waktu dia lagi adu retri ya. Dan itu dia sebenarnya adalah susahnya bagaimana cara mencegah biar gak ada 50-50 ketika lagi duel. Di kontestasi Lord dan RRQ mereka gagal untuk mengusir Kane. Terlalu berani tadi itu mereka. Iya mereka start dan mereka teruskan tadi. Dimana resikonya pasti akan bisa kecolong. Yap. Sudah Barbiel dipanggil. Mengusir karena beberapa player Kane. Mundur lagi Kesu. Muter-muter dulu. Tapi ada Kuroki. Wah ini bahaya sih. Oh, keangkat. Oke, Lord masih bisa ditahan harusnya juga. Walaupun udah charge-in ke dalam satu buah inner turret. Dan yang akan menjadi distraksi utama dari RRQ adalah bagaimana lane jauhnya ini bisa dimainin sama Kane. Iya, tadi menjadi debut Link ya di MPL ID Season 17. Terakhir kali digunakan season kemarin berarti ya. 219 hari yang lalu oleh Kairi di MPL ID Season 16 regular season juga. Ya, ini kalah sama AE berarti ya. Right. Tapi pressure kali ini gak kendor loh dari Dewa United, mereka tabrak lagi. Yap. Terlihat tadi Finvoice Defense Sword semuanya dikeluarkan dan Nidok meregang nyawa dengan sangat cepat. Wah, serem juga nih ya. Iya. Bahkan Hilang kayak dulunya tebel gitu, lenyap. iya dan tipikal Kane itu hilang, tiba-tiba datang dengan item-item yang udah mulai selesai. Iya. Ini bahaya banget soalnya ada Hasklonnya terus battle juga selesai. Dan tinggal satu item lagi nanti. Kane ke BOD kah? Kalau ini. Bisa BOD, bisa mau Malefic. Iya. Malefic Lord. Wah, dapat purple buff lagi sekarang dia. Ditambahin lagi ya. Tambahin lagi. Double purple buff. Iya.
Dan ini sudah masuk kayak ke dalam dunia punya Kane juga ya. Nah, Link ketika menginjak mid to the late game, kita melihat dia sangat strong sekali. Dan bahkan bisa milih nih kalau sampai ada pemain RRQ yang split sendirian, bisa dimakan dengan dia. Yep, endless battle-nya juga udah ada, tapi Kuroki akankah ditabrak? Mereka mencoba untuk bisa menabrak karena satu player. Zaman Pop dalam terlihat dalam area tersebut. Sementara Kurokinya masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan di sementara Kin. Daripada berbeda, langsung ditambah beban kehidupan dan sakit banget Blazing Duet tadi. Berhasil saja double kill. Maka sekarang Kane sudah pun lejam, tapi Kane yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Ada Yeski yang berhasil diamankan, namun sejauh ini maybe dengan zaman Force yang sudah dia keluarkan. Wow, selamat. Iya, dan DPS dari Super Toy sekarang udah bener-bener masif pastinya dengan Trinity Swift yang udah selesai juga, Om. Yep. Dan target dari Kane berarti ada 2 nih sekarang. Mau pilih ke Yehes kah? Atau coba untuk menuju ke Super Toy secara langsung. Karena Super Toy masih belum punya Wind of Nature. Iya. Ini mungkin masih bisa ditargetkan dengan dia. Masih Malvikan ya. Ini lastnya pasti Wind of Nature. Harusnya ya. Iya. Biar bisa lebih ada jaminan untuk keselamatan juga kalau misalkan nantinya ditabrak sama Kane. Yap, masih tertinggal satu level Super Ken. Mereka mau cepetin lagi apa mau naikin level dulu? Atau Kuroki? mereka akan mengamankan karena satu player, tapi sekarang Kuroki terlalu dalam kah? Kuroki ditarik kembali, Kurokinya down. Sekarang Lordnya pun langsung berhasil di take over. Ada 4 player yang oleh RRQ. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan lagi ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Kinnya bisa kabur ke area yang jauh lebih aman. Ada Blazing Duet menghancurkan Kin. Lalu sekarang Kin pun lejam seketika 3 player tersisa dari Dewa. Yap, 1 tukar 2 ya. Kin dan juga Kesu yang akhirnya harus membayar atas Kuroki yang tumbang juga. Dan tapi dengan keadaan ini RRQ juga nggak bisa yang langsung buru-buru untuk burst down ke arah Lordnya nggak sih, Om? Iya, mereka masih butuh badan juga ya. Dan kalau memang mereka mau start Lordnya, mau dicepetin, minimal mereka harus mencari tahu keberadaan Kane. Ini ada di mana. Jangan sampai kejadian yang sama kembali terulang. Meskipun Karena gak ada yang bisa nangkap gak sih, Om? ya itu dia, masalah utama mereka adalah gak bisa nangkap. Tapi untuk main front to back mereka kuat banget. Oke. Kenya sudah mendapatkan wujudnya. Ada satu divide zone. Dan itu udah tanpa Zoblet. Tapi Retribution berhasil diamankan oleh Super Ken. Dan barusan hancurlah sudah shutdown tercipta. Berhasil diambil oleh Super Toy. Oktai masih sempat recall. Dan itu dia Retribution dari Super Ken. Yang akhirnya membuktikan juga nih. Kalau by levelnya udah mulai seimbang. Timing dari Super Ken yang on point juga. Plus Super Toy. Yap. Ini juga sebenarnya nggak ada yang secara langsung bisa pegang, Om. Nggak bisa ya, ini udah terlalu jadi. Kalau kita lihat tadi tembakan yang dilepaskan dari Super Toy menuju ke Kesu. Wah, itu Kesunya tumbang. Dengan item-item yang bisa dibilang cukup tebal ya dari Kesu meskipun belum pegang antivirus. Iya. Tapi dia punya Justice Pauldron. Dia udah punya mungkin atribut, bahkan ada Revitalize lah. Tapi harus tumbang secara terus-menerus. Dan Super Toy juga tadi kan yang nge-shutdown Kane kan. Itu jadi bounty banget buat dia. Yep. Bakal semakin nge-boost lagi dan kayaknya ini perbedaan gold yang dipegang sama RRQ kebanyakan di Super Toy sih harusnya. Yep. Oh di bounty juga kan 805 ya, belum tumbang sama sekali. Yep. Ini tinggal masuk Blazing Duet tapi timing harus tepat bagi Super Toy. Oke, base turret tengah udah hancur, yang dimana Lordnya juga sebenarnya masih bisa ditahan. Celah-celah nih yang lagi coba untuk dicari oleh Kane untuk bisa mendapatkan sedikit bayaran atau bisa resource lagi. Ih, 2 kali lo Kuroki lo. Tadi Okta di atas. Sekarang Kane Sekarang ya. Kane. Ih, takut. Tipis banget ya. Iya. Okta punya Blood Wings. Berarti tadi item yang dibuat sama Ken itu GDS ya? GDS dulu. Iya, GDS ternyata ya lebih nyari critical chance juga ya. Ya lebih gede juga. Dan tiba-tiba nih ya suasananya hening nih. Mungkin dari RRQ Hoshinya bakal set up di dalam bush masing-masing. Nah Yep. ini dari itemnya. Blue jahat, ada Genius One. Blue jahat Genius. Oh iya. Genius Glowing Radiant ya. Dan wah, berarti tadi WW ini udah dipakai dari Super Toy ya. Karena dia ada Rose Gold Meteor nih. Yep. RGM. Tapi tetap kaya banget sih buat Kane-nya. 2.200. Masih farming terus ya, ini Yep. lagi cari item terakhirnya juga. Cuman tetap ini masih satu sama lain belum menemukan jawaban gimana caranya untuk nangkep sang damage dealer utama. Kayak Kane-nya susah ditangkep, terus juga Super Toy-nya gak bisa ditangkep. Yap. Ini harus bisa mungkin kalau memang nggak bisa ditangkap ya coba untuk main pick off di depannya. Cuman masalahnya buat bisa main pick off-nya ini kan susah ya. Kan ada YHS yang misalnya dari RQ dorong ke belakang dengan sini torrentnya.
dari sisi Dewa ya mereka punya efek fear nih yang bisa diberikan dari Valentina. Oke. Tapi udah punya satu Winter Crown loh itu. Ya udah nyeker ya. Udah gak pakai sepatu pastinya untuk menjamin lagi keselamatan dirinya dengan Winter Crown. Dan kali ini dengan keadaan yang lagi dipegang sama RRQ Vision-nya juga luas banget untuk mereka. Dan sesaat lagi pun Lord akan segera muncul dan Kayn selesai dengan satu buah Blade of Despair. BOD ya. Ya. Last item nih berarti buat Kayn. Aha. Oke, ini Lordnya sudah mulai spawn juga. Lord yang ketiga nih berarti. Akan coba untuk ditarik ulur, tapi ya kehadiran Kuroki nih di bagian atas. Ini bakal cut segala. Apa yang terjadi? Ada satu Winter Crown tadi sepertinya di dalam tubuh dari Super Toy dan Super Toy terjebak dalam barang tersebut. Bisa kan dia membalikan keadaan dan tidak bisa. Menjadi pipi buruk untuk RRQ di mana mereka udah berapa keunggulan begitu beranjak. Namun sekarang Kensunya masih berjuang sendirian di area terdepan. Jika ada pergerakan yang dimiliki oleh Ken yang ada di bagian belakang, Super Ken dia berhasil dihilangkan. YSKL-nya harus pulang dan juga menyelamatkan diri. Okta mengejar, gak bisa dari mana aja. YSKL berhasil mendorong dengan Shearing Torrent yang milikin. Oh di sisi lain ada 1v1 situation. Kuroki membeli waktu. Ini dia Kuroki dan juga Maybe tapi langsung dicolok begitu saja. Wow, hampir terwipe out RRQ Hoshi. Dan itu dia ternyata ada positioning dari Supertoy yang langsung ke-detect oleh Dewa. Dan teamfight-nya langsung bisa dimenangin oleh Dewa. Iya, ketika Supertoy tumbang nih ya, gak ada lagi damage dealer yang besar yang bisa mencicil HP dari pemain-pemain Dewa tadi. Rumput itu lagi. Rumput itu lagi. Rumput itu lagi yang memberikan cerita. Wah. Dan lagi ya, angin berpindah sekarang Dewa mereka dapetin lore tersebut, mereka dapetin juga momentum yang mereka bisa kendalikan sekarang dan kita lihat dari replaynya nih ya, lihat positioning dari Efek Supertoy. Terrify lagi om. Iya, Terrify di depan. Tapi ya bisa dibilang sadar juga sih pemain dari Dewa, minimal ada satu orang di sana. Iya. Dan kebetulan yang paling depan, Supertoy. Di Terrify di center. Di center ya. Iya. Gak bergerak udah itu. Dan kayak gak sempat react banyak juga untuk Supertoy-nya. Dan akhirnya ini dia teamfight yang sangat-sangat bisa dimenangkan oleh Dewa United. Walaupun Kuroki ya ada upaya beli waktu ya. Dengan adanya Lord sekarang yang didapatkan oleh Dewa. Udah mulai masuk ke area top lane dari RRQ. Oke. Lord akan mendobrak lewat atas. Sementara sekarang di area mid. Maybe mencoba untuk bisa menghantarkan lagi satu gerobak. Ya, harusnya masih terbilang cukup aman ya. Karena RRQ Hoshi juga masih punya 5 pemain mereka untuk bisa melakukan defensif terhadap Lordnya. Tapi akankah ada tabrakan lagi? Tapi Dewa juga sangat-sangat berhati-hati untuk sekarang. Mereka gak mau paksa om. Nih karena ada satu misstep aja mereka bisa tumbang juga ya. Dan tadi yang mereka dapatkan untuk Dewa juga bukan Evolve Lord. Nih mereka masih bisa menunggu lagi untuk next Lordnya. Dan ini lebih ke RRQ Hoshi jangan juga membuat pergerakan seperti tadi Supertoy terlalu di depan. Iya, kuncinya di sana kan? Yap. Kunci damage dealer dari RRQ ada di Supertoy semuanya. Betul. Makanya tadi sekalinya nggak ada Supertoy, kelihatan Ditabrak. banget teamfight-nya jauh gitu. Iya. Dan Kuroki cuma bisa ngebadanin kan. Kalau damage-nya deras banget Toy tadi udah loh. Iya, dan jadi bounty banget juga ya satu sama lain. Dan sekarang udah direnggut lagi nih. Gold yang sempat diambil sama RRQ dan sekarang udah menginjak menit 19. Itemization juga udah hampir full semua dan yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya mereka bisa bertahan. Entahlah dengan Winter, dengan Immortal karena spawn time ini udah lumayan lama. Wah ini pokoknya kalau tumbang bisa jadi game end juga nih buat masing-masing. Oke. Dan mereka sepertinya mencoba untuk bisa alih ke dalam satu hero. Tapi barusan ada flicker yang sudah terlihat didorong oleh Shearing Torrent dan YSKL. Masih berhasil selamat dan tidak untuk Kayn. Kayn perlu jam seketika menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh RRQ di mana mereka bisa membalikkan keadaan. Kayn yang mencoba untuk bisa kabur. Tapi masih ada Super Kayn di bagian belakang mencoba untuk bisa mengejar. Maybe jangan langsung pulang. Okta dan juga Kesu. Serentak Kayn. mereka kabur. Tapi Kayn dikejar oleh Super Kayn. Ada efek Terrify lagi. Dan ini dia. Kuda Barbell dipanggil. Kayn dia masih berusaha untuk bisa pulang. Bahkan barusan terlihat 3 player sudah mulai berkumpul. Wow, beli waktu dari Kin pastinya untuk bisa kembali membuat dari Dewa United punya nafas. Karena tadi Kayn ini juga langsung tumbang ternyata targetnya ke Raya SPL. Iya, sebuah Shearing Torrent yang ternyata kena ya tadi. Kena. Shearing Torrentnya kalau nggak kena mungkin beda cerita, tapi kena tadi. Dan membuat adanya efek stun dan pada akhirnya tumbanglah si Kayn-nya. Iya. Tapi masih bisa di reset ya, ini karena Kayn bakal hadir kembali. Ini 3 berani juga nih. Oke. Kayn-nya sudah dirapah ke Kayn-nya akan langsung bergerak menuju ke area dari Lord. Yap, itu dia.
Akan ada pertarungan kali ini di area dari Lordnya. Seperti apa retribution dia? Karena sepertinya ada wave minion akan langsung didorong oleh Kane. Coba lihat. Dia pergi ke arah mana. Namun sekarang Kesunya sudah menghilang pula. Dan beberapa pemain dimiliki oleh Hierarchy. Mereka sudah mulai notice di mana pergerakan dari Kane itu sendiri. Kane sudah mulai masuk. Dan Kane mencoba untuk bisa menyelesaikan game ini. Walaupun masih ada dua wave minion dan masih gagal. Kane harus pulang lagi hampir saja. Wah, hampir saja. Tapi kita lihat juga ada yang tumbang di mana Kuroki dan juga Idok. Lord Evolve yang bisa didapetin sama RRQ harusnya ini tidak bisa dimaksimalkan. Yap, mereka gak punya badan sama sekali ya. Dan bahkan kayaknya mengganggu juga nih dengan memberikan sebuah split push. Wah, Itu terang-terangan loh tadi. Iya, kayak dia datang dekat dengan Lord. Aduh, kayaknya gak bisa deh. Iya, numpang lewat bang. Iya. Ke bawah tadi dia. Dan Lordnya pada akhirnya akan bisa di-clear oleh Dewa ya. Ini seharusnya tanpa hambatan sama sekali. wow, netral lagi keadaannya. Wah, langsung dinetralisir gini dong. Itu kalau Kane punya attack speed tambahan, mungkin beda cerita gak sih? Kalau ada Windtalker gitu. Windtalker ya. Jual sepatu ya. Jual tadi. sepatu, jangan dong. Jual sepatu. Oke, tapi ya keadaan netral di 22 menit. Gold Yeah. yang tadi sempat direnggut lagi sama Dewa, dibayar lunas. Itemization juga udah mumpuni semuanya. Apalagi untuk kedua belah damage dealer utama nih di arah gold lane. Ya udah nggak ada sepatu kan, bahkan ada concentrated energy juga untuk Maybion. Iya. Udah ini tinggal kesabaran ya Iya. bagi masing-masing pemain juga. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan yang mereka buat sehingga mengakibatkan mereka respon time-nya bakal lama banget. Dan Yes punya rapid boots nih yang baru diganti tadi buat sepatunya. Extra movement speed menghindari efek slow yang bisa diberikan dari Lantern Flare dan juga Aspen One. Tapi ini Kane-nya sih yang memang harus bisa dijaga ya. Karena kalau kita lihat split push dari Kane, ini sangat mengancam sebenarnya. Yep. Dan kalau cuma satu yang defense, mungkin nggak bakal cukup. Iya. Dan yang biasanya dikirim buat defense atau ngeladenin lane jauh kayak gitu kan Super Toy ya. Iya. Dan Super Toy penting banget pasti kehadirannya untuk di dalam satu buah team fight nantinya. Oke, dan sekarang keadaan yang kembali tenang. Belum ada inisiasi berlebih lagi karena keduanya sama-sama akan menantikan Lord Evolve berikutnya. Ini Iya. udah Lord Evolve menit ke-23 Om. Buset deh. Panjang ya. Ini Lordnya udah caps lock ini. Lord! Lord. Di bold, di underline ya semuanya ya. Oke. Tinggal gimana caranya nanti dari setup. Dan kebetulan untuk RRQ, lane atasnya ini masih berdekatan dengan adanya Lord yang muncul. Jadi nggak terlalu PR dengan lane yang berseberangan. Iya. Bawahnya juga bakal dipanjangin ya dengan Kuroki. Sudah mulai menuju ke bagian bawah, bottom lane. Dan ya, sebuah petunjuk untuk Dewa kalau mereka mau agak sedikit pegang area bush dari Lord ini bisa banget. Oh, Karena Fossil. badannya kebetulan lagi di bawah. Yap. Oh, udah Oke. ultimate. Ada satu Vengeance Flames tadi seperti yang sudah diaktifkan. Ya, mau coba untuk mencari jangkauan ya pastinya dengan Vengeance Flames juga yang dibuka. Ada upaya konsil tadi yang dilakukan oleh Dewa United tapi ternyata belum ada inisiasi berlebih kecuali Lord Dance yang akan kita lihat. Kuroki yang ternyata dikirim untuk bisa memanjangkan lane bawahnya Om. Iya. Tapi kalau bicara jarak dan juga traveling time, Link nanti bakal bisa clear sih selama Lord ini ke reset ya. Nah ini kalau ke reset dia bisa ke bawah clear cepet. Terus Ya. balik lagi nanti. Oke, Oh, by one tuh. udah mulai Oke. kelihatan. By one. By one ya Kuroki ya. Iya, yang penting wave minionnya dulu nih. Iya. Nah, udah deh. Wave minionnya udah kepegang. Ya. Ini Tuh, masih ada wave berikutnya gak sih? masih ada satu lagi nih ya. Yap. Dan ini dia. Di tempat yang berbeda. Ada sebuah serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari RRQ. Super Toy masih cukup sabar di bagian belakang dengan efek slow di dalam kakinya. Ya, ini Kesu bener-bener kesusahan ya. Iya, kayak susah. Kena Valir gimana Bakti ya? Kesulitan. Oh, seperti- Dan Kin cukup berani tadi. Ada satu winter crown di dalam tubuh dari Kin-Kinnya dan Flicker mencoba untuk bisa kabur ke tempat yang jauh di aman. Tapi Kesunya Oh, itu. kembali mendapatkan sebuah kesulitan begitu mengerikan. Dan bisa ada satu Tempest of Play udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang Kesunya pun langsung menghilang. Sementara Kane dia pun langsung lejap seketika dan menjadi sebuah keunggulan kali itu karena di mana mereka punya keunggulan yang begitu banyak kejar lejap. 3 player berhasil langsung diamankan bahkan tuh sekarang Baby kehilangan immortalnya aja menyisakan Okta sendirian. Yap, dan harusnya ini tidak akan membuat dari Dewa United bisa bertahan. Karena Yap. RRQ tidak kehilangan satupun pemain mereka. Oke, Okta sendirian sepertinya tidak akan sanggup mendakul lagi 5 player dari RRQ dan game akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Yap, RRQ menyamakan kedudukan. Game yang cukup panjang, tapi ini dia
dia untuk bisa menjegal yang lainnya juga. Memaksa Dewa United menuju ke game yang ketiga. Ya, dan lagi eksekusi dari Link Kane. Yang kalau kita lihat selalu menuju ke bagian belakang, tapi tidak mendapatkan hasil yang positif. Kembali harus tumbang dan itulah juga sebabnya kenapa kita melihat Cloud yang menjadi prio pick belakangan, terutama di minggu yang ke-9. Se-strong itu. Apalagi kalau menginjak ke late game dengan basic attack-nya seakan-akan sangat cukup untuk bisa mengembalikan HP-nya yang tadinya sudah kelihatan hampir habis. Bisa kayak siapa? Dan dia sustain, tinggal tembak siapapun akan bisa bertahan di sana. Dan Lord Death yang jauh lebih bisa dipegang kalau kalian pegang Cloud. Wow. Dan kayak banyak banget ya akhirnya window-window yang bisa dimanfaatin sama Ararki Hoshi. Kayak tadi Kurokinya yang mengganggu, terus juga Super Toy yang susah buat di culik. Yap. Cuma Kemarin sekali sangat-sangat baik. doang, cuma Yap. sekali doang tadi. Sekali dong yang ini ya. Di push kanan. Di push tadi tuh mereka melakukan sedikit kesalahan. Ya, ini waktu usaha ya pengen end the game tadi. Ya, kalau nggak ada yang nge-defend bisa pasti ya. Tapi ada dua yang memang responsif juga. Nah, ini positioningnya di bagian belakang. Kayaknya masuk. Lihat supporternya langsung blazing duet juga sehingga Tempest of Blade wajib buat dibuka. Dan akhirnya bisa didorong mundur lagi-lagi ya dengan Yes siring torrent dia. Iya. Itu dia timing ya ternyata yang dinantikan juga walaupun nggak bisa ngeganggu secara pasti tapi ya akhirnya ini menjadi sebuah masalah juga untuk Dewa United dan akhirnya di sini momen 4 player down. Ya. 4 lenyap. Dan semahal itu first pick Cloud sekarang sudah mulai bermunculan. Iya, dan dibuktikan juga kan sama Super Toy dia mampu untuk menjadi carry utama.